Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Tetap semangat belajar PPKN. Dalam kesempatan kali ini, Ibu ingin memberikan materi PPKN kelas 9. Materi yang akan Ibu bahas kali ini adalah materi konstitusi. Materi ini akan Ibu bahas dari materi kelas 7, 8, dan 9. Namun sebelum kita mulai, alangkah baiknya silahkan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi sidni ilma warzuqni fahma. Nah, di pembahasan pertama, Ibu akan mengulang materi kelas 7 berkaitan dengan perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Apakah kalian masih ingat materi pada bab tersebut? Nah, kalau lupa, Ibu akan bahas ya. Pada materi ini akan dibahas berkaitan dengan perumusan dan penetapan Undang-Undang Dasar. Kalian pasti mengenal bagaimana sidang BPUPKI kedua. Nah, sidang BPUPKI kedua ini adalah merumuskan rancangan Undang-Undang Dasar. Kita simak apa saja yang dibahas pada saat sidang BPUPKI kedua yang dilaksanakan pada tanggal 10 hingga 17 Juli 1945. Setelah kalian tadi menyimak apa isi sidang BPUPKI kedua yang dimulai dari tanggal 10 hingga 17 Juli, pada tanggal 18 Agustus 1945 di sidang PPKI pertama, Undang-Undang Dasar disahkan. Maka dari situlah lahir Konstitusi Negara Indonesia yang pertama, yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Selanjutnya, yang akan Ibu bahas adalah pengertian konstitusi. Apa sih konstitusi itu? Setelah pembahasan berkaitan dengan pengertian konstitusi, selanjutnya Ibu akan membahas berkaitan dengan bentuk konstitusi. Selanjutnya, kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai kaidah fundamental. Semangat, ayo kita bahas tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tetap menjadi hukum tertinggi negara Indonesia. Bagaimana sistematika sebelum perubahan dan setelah perubahan? Kita simak di bagan berikut ini.
konstitusi yang pernah ada di Indonesia ada 5 periode. Silahkan kalian simak satu persatu konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Sifat konstitusi terbagi menjadi Bu, apakah pembukaan boleh dirubah? Bu, lantas mana yang boleh berubah? Nah, tadi di pembahasan sebelumnya ada sistematika, sebelum dan sesudah. Yang sebelum itu kan ada pembukaan, batang tubuh, dan penjelasan. Namun setelah perubahan hanya ada pembukaan dan batang tubuh. Yang boleh dirubah adalah batang tubuh, ya. Kenapa pembukaan tidak boleh berubah? Karena bersifat fundamental. Kembali lagi, bagaimana cara merubahnya? Silahkan kalian buka pasal 37 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di pasal 37 menyatakan bahwa bagaimana cara untuk merubah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Isi setiap undang-undang dasar menurut Miriam Budiarjo memiliki beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut adalah lantas bagaimana Bu dengan fungsi dan peranan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum? Nah, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, yang artinya ketika membuat sebuah aturan ya harus berlandaskan Pancasila. Jadi ketika undang-undang dasar dibuat tidak boleh bertentangan dengan isi-isi Pancasila. Itu yang kita bahas ya. Nah, tadi yang dibahas berkaitan dengan konstitusi adalah mengulang kembali materi di kelas 8. Selanjutnya kita bahas di kelas 9 ya. Masih semangat kan? Ayo semangat. Kita semangat belajar PPKN. Nah, di video sebelumnya Ibu telah membahas materi bab kedua berkaitan dengan makna dan pokok pikiran yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekarang Ibu akan menambahkan materi yang akan kita bahas di kelas 9 ini. Yang pertama adalah pembahasan struktur pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diamandemen. MPR memiliki kedudukan paling tertinggi. Lembaga tertinggi negara adalah MPR. Kemudian di bawahnya ada BPK, DPR, Presiden, DPA, dan Mahkamah Agung. Pemerintahan Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen, Undang-Undang Dasar menjadi hukum tertinggi negara. Di bawahnya, lembaga BPK, MPR yang terdiri dari DPR dan DPD, Presiden, kekuasaan kehakiman yaitu MA, MK, dan KY. Gimana? Bisa paham kan? Nah, sekarang ternyata struktur pemerintahan sebelum dan sesudah diamandemen itu ternyata ada yang berbeda. Apa berbedanya? Sebelum diamandemen, lembaga tertinggi negara adalah MPR. Namun setelah diamandemen, setelah diamandemen adanya perbedaan, yaitu hukum tertinggi negara adalah Undang-Undang Dasar. Nah, yang kedua, sebelum diamandemen ada Dewan Pertimbangan Agung. Namun Dewan Pertimbangan Agung dihapuskan, kemudian setelah diamandemen ditiadakan. Nah, sehingga setelah diamandemen sekarang ada lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif.
legis. Yang namanya legis itu berarti membuat undang-undang, yaitu MPR, DPR, dan DPD. Apa itu eksekutif? Menjalankan presiden dan wakil presiden. Yudikatif, badan yang mengawasi. Ada Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Komisi Yudensial. Semua lembaga-lembaga negara ini tercantum dalam aturan-aturan dasar yang tertulis, yaitu Undang-Undang Dasar. Nah, misalnya MPR terdapat dalam pasal 2 dan 3. Presiden, kalian bisa buka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 tercantum di pasal 4 hingga pasal 17. Nah, untuk belajar atau membuka Undang-Undang Dasar, Ibu ingin kalian nanti di rumah silahkan buka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, ya, yang telah diamandemen. Di sana semua aturan-aturan dasar, aturan pokok, hak asasi manusia tercantum semuanya di situ. Setelah kalian membuka dan membaca Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang telah diamandemen, Ibu telah memberikan tugas beserta contohnya. Silahkan kalian baca dan simak serta selamat mengerjakan. Kesimpulan dalam pembahasan video kali ini adalah alhamdulillahirrabbilalamin, materi konstitusi dari kelas 7, 8, dan 9 Ibu telah bahas. Semoga materi ini bisa bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan jangan pernah puas akan sebuah ilmu, gunakan berbagai literasi untuk menambah ilmu pengetahuan kalian. Mohon maaf bila Ibu banyak kesalahan dan semoga ilmu ini bermanfaat bagi kalian dan implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu cukupkan sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.